Heho Pop Gengs. Hidup di negara dengan populasi ketiga terbanyak di dunia, kepadatan kota besar kayak Jakarta, Bandung, dan Surabaya tentu bukan hal yang tabu lagi. Apalagi kalau udah musim mudik atau balik, kota-kota besar Indonesia menampakkan lautan manusia yang tidak pernah gagal membuat kita tercengang. Namun siapa sangka, sepadat-padatnya kota Indonesia, masih ada beberapa daerah lainnya yang lebih padat seperti yang bakal kita bahas di video kali ini. Fakta pemukiman kumuh terbesar dan terpadat di dunia. Untuk melihat pemukiman terpadat pertama yang bakal kita bahas, bagaimana kalau kita ke negara tetangga dulu, yaitu Filipina. Di negara yang dipimpin oleh Presiden Duterte ini, ada sebuah distrik yang bernama Tondo di ibu kota Filipina, yaitu Manila. Dalam info yang didapatkan, distrik ini memiliki luas 8,65 km persegi, dengan kepadatan penduduk mencapai 76.000 jiwa per kilometer persegi. Jika dibandingkan dengan Jakarta yang kepadatan penduduknya 14.555 jiwa per kilometer persegi, angka ini tentu saja masuk dalam status gawat karena 5 kali lebih parah. Gak kebayang gimana rasanya hidup di daerah tersebut. Parahnya lagi, selain padat, daerah Tondo juga dipenuhi dengan sampah. Yang mencengangkan, Tondo ini justru dikenal orang karena sampahnya yang dijadikan makanan oleh warga miskin, yang dikenal dengan nama pak-pak. Hal ini pernah diinput oleh berbagai media karena kondisi ekstrim yang dialami warga di sana. Orang-orang miskin di sana sering mencari makanan sisa lewat sampah yang telah dibuang. Makanan dari sampah ini juga sering diolah kembali, lalu dijual dengan harga berkisar 20 peso atau 5.500 rupiah. Gimana? Mau cobain makanan pak-pak? Dari Filipina, yuk kita pindah ke India. Soal pemukiman kumuh, negara yang jadi impian pecinta film Bollywood ini emang harus kita bahas. Di sini ada tempat yang bernama Dharavi yang diklaim sebagai wilayah terkumuh dan terpadat di Asia. Dari segi luas dan kepadatan penduduk, Dharavi memiliki luas wilayah 2,1 km persegi dengan kepadatan penduduk mencapai 350 hingga 500 ribu jiwa per kilometer persegi. Keadaan ini sangat buruk jika kembali dibandingkan dengan Jakarta karena hampir 30 kali lebih padat. Tapi meskipun padat, siapa sangka kalau Dharavi menjadi salah satu tempat usaha kecil dan menengah India yang mencuat ke permukaan. Di wilayah ini, setidaknya ada 4.902 unit usaha seperti tekstil, tembikar, restoran, hingga daur ulang yang didirikan. Pendapatan unit usaha ini juga terbilang fantastis, dengan total mencapai 1 miliar US dollar atau 14,3 triliun rupiah dalam setahun. Nah makanya, dengan fakta ini, Dharavi kemudian mulai diperbaiki oleh pemerintah India dan tidak lagi di-framing sebagai tempat kumuh penuh kejahatan. Dari negara kegemaran pecinta Bollywood, sekarang kita pindah ke negara Firaun yaitu Mesir. Di ibu kota Mesir yaitu Kairo, ada salah satu wilayah padat dan kumuh yang jadi perhatian banyak pihak, yaitu Zabalin. Di kota ini terdapat sekitar 262.000 penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain dikenal sebagai wilayah kumuh dan juga padat, Zabalin juga memiliki julukan sebagai kota sampah. Hal ini dikarenakan 85% dari sampah ibu kota didaur ulang di tempat tersebut. Makanya, profesi dari orang-orang Zabalin tidak jauh dari pemulung, pengepul sampah, hingga pendaur ulang. Secara tidak langsung, wilayah kumuh ini nih yang kemudian menjadi tempat paling berjasa untuk kehidupan di Kairo. Namun sayangnya, hingga hari ini kehidupan penduduk Zabalin masih jauh dari kata layak. Selain harus hidup dengan sampah, mereka juga dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat biasa hingga pemerintah. Makanya fasilitas kesehatan dan juga pendidikan tidak diperhatikan di wilayah ini. Padahal, orang-orang di sini harusnya mendapat fasilitas ekstra karena bersedia melakukan pekerjaan yang tidak ingin dilakukan mayoritas manusia. Baik,
Sekarang ayo kita pindah ke daratan Tiongkok. Di sini ada kota yang bernama Kota Bertembok Kowloon yang pernah menjadi daerah terpadat di dunia pada tahun 1989. Saking padatnya, dari data yang didapat, Kowloon memiliki luas sekitar 2.600 meter persegi atau 4 kali lapangan sepak bola yang menampung sekitar 55.000 jiwa yang tersebar di 350 gedung bertingkat. Dari setiap gedung ini ada 10 hingga 14 lantai yang memungkinkan 10.700 unit rumah susun dibangun. Makanya, akibat kepadatan ini, Kowloon menjadi salah satu tempat paling kumuh dan juga paling kotor di Tiongkok pada periode tersebut. Bukan cuma dalam artian kotor seperti sampah yang menumpuk atau gedung yang tidak terawat ya. Kehidupan dalam kota ini juga menjadi sangat kotor karena menjadi tempat bagi kejahatan berkembang biak. Bahkan tempat ini pernah dikuasai oleh Triad, yakni organisasi kriminal terbesar Hong Kong dengan menjadikan Kowloon sebagai markas dalam 5 generasi. Jadi wajar jika tempat ini memiliki nama lain, yaitu kota kegelapan atau kota kejahatan. Nah, untuk keadaannya sekarang, setelah pergolakan panjang antara pemerintah dan juga serikat penjahat di Kowloon, akhirnya pemerintah Tiongkok mengambil alih tempat tersebut. Kebanyakan bangunan diratakan dan penduduk direlokasi. Sekarang, Kowloon yang tadinya menjadi kota yang penuh kejahatan, sudah diubah menjadi kota wisata belanja murah meriah yang dicintai para turis. Dari perubahan keadaan Kowloon ini nih, kita nggak boleh nyerah dengan kawasan kumuh Indonesia. Karena semua bisa berubah kalau pemerintahnya beres. Selanjutnya ada Ajegunle atau AJ City yang ada di Nigeria. Tempat ini juga menarik untuk kita bahas, karena kalau soal kekumuhan dan juga kepadatan, Ajegunle tidak kalah dari sebelumnya. Secara kepadatan penduduk, Ajegunle dihidupi oleh sekitar 550.000 penduduk yang tiap harinya harus bertarung nyawa melawan lingkungan. Bagaimana tidak, kawasan ini adalah salah satu kawasan paling kotor di Afrika. Dengan tidak adanya sokongan fasilitas kesehatan, Ajegunle menjadi tempat yang tidak ramah bagi mereka yang lemah. Namun siapa sangka, kalau dari wilayah kumuh ini, ada berbagai pesepak bola internasional yang terlahir. Sosok seperti Obafemi Martins yang pernah memperkuat Inter Milan dan juga Newcastle. Serta sosok Taribo West yang merupakan mantan pemain AC Milan datang dari wilayah kumuh Ajegunle. Dari sebuah liputan, profesi menjadi pesepak bola profesional memang menjadi impian banyak anak muda di sana. Alasannya sih jelas, karena bisa mengubah hidup mereka dan keluar dari jebakan kemiskinan di sana. Ya, semoga aja kedepannya tempat ini berhenti kumuh dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih layak. Kalau kumuh aja banyak pesepak bola jago yang dihasilkan, apalagi kalau tempatnya layak ya. Oke, itu tadi video kali ini tentang fakta pemukiman kumuh terbesar dan terpadat di dunia. Menurut kamu, yang mana nih pemukiman paling mencengangkan dari semua yang kita bahas? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.